warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Usman, mahasiswa program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya saya masih bisa membuat suatu video di mana kita diminta untuk membuat suatu video dengan cara-cara menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu dengan aplikasi NetBeans IDE 8.1, di mana mata kuliahnya adalah pemrograman visual. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana caranya untuk menggunakan NetBeans IDE 8.1 dengan itu yang kita akan pelajari hari ini, itu operator yang ada di Java itu sendiri. Jadi untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pertama-tama kita harus membuka dulu aplikasi NetBeans IDE 8.1. Nah, bagi yang sudah mendownload dan jika belum mendownload itu silakan mendownload NetBeans IDE 8.1 tersebut. Jadi langsung saja kita buka aplikasinya. Mungkin aplikasinya kalau nah, sekedar informasi juga bahwa sebenarnya bahasa pemrograman Java ini mirip dengan atau lebih mudah daripada bahasa pemrograman lain menurut saya, karena kemarin juga saya pernah belajar bahasa pemrograman Python itu sendiri, tapi saya merasa bahwa Java itu lebih mudah karena dengan software-softwarenya yang memadai untuk bisa belajar oleh orang awam gitu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan kita membuka file. Jadi kita membuat file atau new project. Jika orang yang mau singkat, yaitu bisa langsung ditekan saja Ctrl+Shift+N. Jadi sini kita harus menyimpannya di data Java, lalu di Java application. Nah, kita namakan filenya ini sendiri. Di sini saya akan menamakan bahwa pemrograman visual. Belum di sini ya. Kita next dulu. Kalau sudah di di sini kita namakan di sini saya namakan pemrograman visual. Sini kita jangan centang dulu create main kelasnya. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk bagaimana cara kita mengoperasikan atau kita belajar operator yang ada di Java itu sendiri. Yaitu di mana ada beberapa yang sebenarnya harus kita pelajari di dalam Java aplikasi ini sendiri. Yaitu yang pertama adalah operator aritmatika. Yang kedua adalah operator penegasan. Yang ketiga itu operator pembanding. Yang keempat jadi yang keempat itu saya lanjut. Yang keempat adalah operator logika. Yang kelima adalah operator unary. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana kita mempraktikkan atau menggunakan operator aritmatika. Nah, setelah kita membuat filenya, lalu kita buka file tersebut. Dengan new, lalu Java main class. Lalu di sini kita bisa memberikan nama kelas name-nya, yaitu saya memberikan nama tugas 2.
tugas kedua NetBeans. Jadi kita finish, kita tunggu, dia akan lagi sedang berproses untuk membuat satu file kita. Nah, setelah kita masuk di dalamnya, kita langsung hapus saja tulisan-tulisan yang tidak penting seperti ini. Kita hilangkan dulu ini. Nah, untuk membuat suatu penjumlahan, perkalian, serta pengurangan dan pembagian itu kita harus mengetahui dulu simbol daripada pengurangan, penjumlahan, perkalian, serta pembagian tersebut. Yaitu kalau kita akan melakukan proses perkalian, kita harus menggunakan simbol bintang. Lalu kalau pembagian itu simbol persen, kalau penjumlahan itu simbol plus, kalau pengurangan itu ya simbol minus. Langsung saja kita praktekkan. Itu yang pertama, saya perhatikan dari penjumlahan dulu. Itu kita tulis integer, misalnya kita buat variabelnya itu jumlah. Nah, kita sama dengan misalnya angkanya itu, kalau saya itu dibagi 21 sama 25. Nah, itu kita langsung titik 2. Langsung kita outputkan system.out print in. Jadi tata caranya seperti itu, print in, lalu dalam kurung jumlah, karena kita tadi memakai variabel jumlah. Jadi yang di dalam kurungan itu adalah variabel itu sendiri. Nah, kita enter, lalu kita save dulu. Setelah kita save, lalu kita running. Sementara yang proses ini ada loading, jadi kita menunggu hasil. Nah, kayaknya ini ada yang error, makanya kita harus teliti dari membuat suatu program, karena di sini mungkin ada yang error. Jadi kita ulangi sekali lagi, system out print. Nah, ini kita ambil tagnya di sini, jumlah, karena variabelnya adalah jumlah. Kita save aja, lalu kita running lagi. Nah, itu jadi pertambahan atau penjumlahan dari 21 tambah 25 itu sendiri adalah 46. Nah, sama halnya kita ketika membuat atau membuat suatu pengurangan atau perkalian. Nah, sekarang kita urutkan bersama. Kita mulai dari pengurangan lagi, integer, misalnya kurang, saya menamakan variabelnya kurang. Nah, sini misalnya 21 dikurangkan dengan 25. Apakah bisa itu akan menghasilkan minus atau tidak? Jadi kita coba lagi.
bisa kurang. Terus kita save dulu, harus kita running lagi. Nah, itu sudah ada hasil dari pengurangan antara 21 kurang 5. Nah, bisa juga kita ambil cara-cara seperti kita membuat suatu variabel a. Misalnya kita membuat integer a sama dengan 21 titik koma, dan integer b sama dengan 25. Maka kita membuat suatu integer lagi supaya kita bisa mengoperasikan antara a dan b ini tersebut. Misalnya integer misalnya penjumlahan itu sama dengan a tambah b. Jadi kita tambahkan lagi satu sistem outnya atau outputnya. Kita penjumlahan. Jadi kita coba Ctrl S, lalu kita running lagi. Ini kita ada satu yang error karena mungkin kita ulang teliti lagi. Ini makanya kita harus teliti lagi. Itu kita kurang dari tidak sama variabelnya dengan sistem outputnya. Jadi kita Ctrl S lagi, lalu kita running lagi. Nah, jadi hasilnya tetap sama. Itu cara untuk kita membuat suatu variabel lagi, yaitu misalnya variabel a, lalu kita buat sampai kita operasikan, yaitu integer a tambah b gitu. Jadi sama caranya dan beda caranya, tapi hasilnya akan sama. Lalu kita langsung saja ke pembagian dan pengurangan, sama saja dengan cara-cara sebelumnya, yaitu kita integer misalnya kali itu 21, karena saya ditugaskan untuk angka saya itu 21 dan 25. Lalu titik koma, kita copy paste lagi, misalnya kali ya, karena variabel di atas adalah kali, maka kita Ctrl S lagi, lalu kita running lagi, apakah bisa. Jadi hasil dari 21 kali 25 adalah 525. Jadi mungkin saya rasa itu sudah mewakili dari penjumlahan, perkalian, pengurangan, serta pembagian, supaya kita tidak tersesat lagi. Jadi kita praktekkan pembagian lagi, misalnya bagi, kita menambahkan variabelnya sesuai ini. Jadi bagi misalnya 21, jadi kita gunakan persen. Saya bilang tadi kalau pembagian itu jadi simbolnya adalah persen, 25. Jadi kita coba lagi, apakah bisa di running kali ini. Kita enter lagi, kita copy paste, jadi saya bagi. Jadi kita Ctrl save, kita running. Nah, jadi 21 bagi 25 adalah 21. Mungkin ini ada kesalahan ya.
25 bagi 21 tidak bisa, karena itu akan mendapatkan koma atau bilangan bulat. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau bagi itu pembagian, kita coba menggunakan itu. Coba saya running lagi untuk AS. Maka hasil baginya ada 0. Pembagiannya ada 0. Kenapa 0? Karena 21 bagi 25 itu sebenarnya akan mendapatkan hasil yang tidak ini ya, artinya mendapatkan koma, sedangkan kita di sini menggunakan integer, artinya bilangan asli, bukan bilangan bulat, bukan bilangan real. Jadi baik, selanjutnya kita akan membahas tentang operator pembanding. Nah, sebenarnya itu operator pembanding artinya operator yang menghasilkan nilai boolean. Artinya boolean itu semua operator pembanding menghasilkan nilai boolean. Boolean itu adalah false or true. Jadi operator pembanding digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah data. Jadi bagaimana itu antara dua buah data tersebut? Jadi langsung saja saya praktekkan. Dimana kalau kita melakukan pembanding atau kita menggunakan pembandingan antara dua buah data, itu ada beberapa simbol yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah sama dengan, yaitu kita menyimbolkannya dengan seperti ini, sama dengan. Nah, itu adalah simbol dari sama dengan. Misalnya data A sama dengan data B, apakah dia true atau false, true atau false gitu. Jadi langsung saya saja ini praktekkan. Misalnya integer A sama dengan, karena nilai saya kemarin ada 21, jadi saya juga harus memakai 21. Integer B sama dengan 25. Jadi ketika kita akan runningnya, kita harus menuliskan boolean. Boolean misalnya hasil dari apakah A, misalnya kita memakai satu simbol, misalnya apakah A sama dengan B. Ini singkat saja sistem dot out print out. Kita print hasil di sini karena variabelnya hasil. Oke. Jadi setelah kita akan running, kita akan mendapatkan, harusnya ini hasilnya false, karena 21 sama 25 tidak sama dengan. Nah, itu kita langsung control save saja, lalu kita running. Kita run. Kita tunggu beberapa saat, karena operator pembanding ini kita hanya membandingkan antara data satu sama data lain. Misalnya 25 apakah sama dengan 21, ataukah 21 itu lebih besar daripada 25. Nah, itu ini kita sudah mendapatkan hasilnya itu false, karena tidak sama dengan. Nah, 21 itu tidak sama dengan
warna 25. Jadi kita coba lagi ya, variannya hasil. Apakah A ini tidak sama dengan ya, tidak sama dengan, coba kita coba tidak sama dengan, jadi ini singular tidak sama dengan ya, tanda seru terus apa namanya, jadi kita coba lagi apakah dia mendapatkan hasil false atau tidak. Baik, kita coba ya, Ctrl S terus kita run. Oh, ini ada yang error karena mungkin ada salah apa namanya, salah tunggu, saya perhatikan dulu apakah karena saya tidak menuliskan integernya lagi atau bagaimana. Tunggu, saya coba. Maksudnya kayaknya salahnya di sini. Baik, untuk kesalahan yang tadi, kenapa terjadi kesalahan antara A tidak sama dengan B, karena harusnya ini tidak harusnya variabel di sini harus beda daripada variabel yang di atas, karena ya, memang harus ketentuannya seperti itu, tidak boleh sama variabel antara variabel satu dengan variabel lain, jadi otomatis itu akan error. Jadi sini juga harus kita gantikan dengan hasil 2, karena variabel di atas yang kita mau outputkannya itu hasil 2. Jadi apakah kita akan melihat apakah ini bolehan hasil 2 itu tidak sama, A tidak sama dengan B. Jadi saya run, coba saya akan saya simpan dulu dan saya run. Apakah dia, harusnya ini true karena itu tidak A tidak sama dengan B. Nah, ini sudah keluar outputnya, itu true karena memang A tidak sama dengan B. Begitu juga seterusnya, itu kita di Java ini lambang-lambangnya itu yang pertama kalau tidak sama dengan itu yang begini lambangnya, terus kalau tidak sama dengan seperti ini lambangnya, terus kalau besar ya biasa besar dari, kemudian kecil dari, kalau besar dari sama dengan, kecil dari sama dengan, seperti itu. Jadi ini adalah perwakilannya. Jadi jika kita mau menggunakan misalnya kecil, kita langsung ganti saja di sini. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang operator-operator yang ada di Java ini, yaitu yang tentang operator pembanding, operator penjumlahan, operator pembagian, yaitu operator aritmatika. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.